Halo, jumpa lagi dengan saya dengan pelajaran barisan bilangan. Pelajaran kelas 8 semester 1. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari pola bilangan, yaitu aturan yang membentuk sekelompok bilangan yang diurutkan. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut barisan bilangan, yaitu tentang barisan aritmetika, barisan geometri, dan barisan Fibonacci. Baik, kita mulai dari barisan aritmetika. Di sini saya ambilkan contohnya sesuai urutannya. Ini adalah 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Ini adalah suku pertama dilambangkan dengan U1 atau biasanya disebut juga dengan A. Kemudian suku kedua 7, suku ketiga 11 dan seterusnya sampai suku ke UN. Nah, pada barisan aritmetika, ciri-cirinya adalah apabila kita tentukan U2 dikurang U1, yaitu selisih antara U2 dikurang U1, 7 kurang 3, ternyata sama dengan U3 dikurang U2, 11 kurang 7, 4, dan sama lagi dengan U4 dikurangi U3. Jadi selalu mempunyai selisih yang sama. 3 ke 7, 4, 7 ke 11, 4, dan seterusnya. Maka kalau kita melihat ada barisan yang seperti ini, maka ini adalah merupakan barisan aritmetika. Inilah yang disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Dan N menyatakan banyaknya suku ke N, ya. Jadi suku urutan suku yang berikutnya, suku ke N. Bentuk umum daripada rumus suku ke N dari suatu barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah dengan N-1 dikali dengan B. Jadi rumus suku ke N-nya adalah ini. Nah, kita bandingkan dengan barisan geometri. Barisan geometri ini dilambangkan sesuai urutannya sama. Misalnya di sini saya ambil contohnya 2, 6, 18, 54 sampai ke N. Nah, U1 yaitu tetap sama, kita buat A, kemudian U2 6, U3 ada 18 dan U4 adalah 54. Dan kita masih bisa menentukan suku ke-5, suku ke-6 dan seterusnya. Nah, ciri-ciri daripada barisan geometri ini adalah apabila kita bandingkan U2 dibagi U1, di sini dalam hal ini 6 bagi 2 3, kemudian U3 dibandingkan dengan U2, 18 bagi 6, juga hasilnya 3. Nah, U4 dibagi dengan U3, 54 bagi 18, juga hasilnya 3. Nah, kalau tetap sama seperti itu, maka inilah yang disebut dengan rasio atau R. Jadi ciri-cirinya itu, kita bandingkan suku U2 per U1, ternyata sama dengan U3 dibagi U2, ternyata sama dengan U4 dibagi U3. Maka inilah yang disebut dengan rasio. N menyatakan banyaknya suku, ya. Kemudian bentuk umum daripada rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N-1. Jadi N-nya di sini berfungsi sebagai pangkat. Oke, kita lanjutkan dengan penggunaan daripada suku ke N ini, barisan rumus suku ke N. Misalnya kita ambil contoh yang di atas tadi, barisan bilangannya 3, 7, 11, 15. Nah, sekarang A-nya atau suku pertamanya adalah 3. Bedanya U2 dikurang U1 ternyata tadi hasilnya sama dengan 4. Maka kita substitusikan ke rumus bentuk umum ini, A-nya 3, bedanya 4, jadi akan kita dapatkan ini kalikan pastinya, N dikali 4 adalah 4N, min 1 kali 4 adalah min 4. Jadi kita sederhanakan, kita kedepankan 4N dikurang 1, yaitu 3 dikurang 4 ini. Nah, penggunaan daripada rumus suku ke N ini adalah, misalnya kalau diminta suku ke-10 dari barisan ini, maka kita tinggal mengganti N-nya dengan 10. 4 kali 10 dikurang 1, 39. Kalau diminta suku ke 50 masih, tentunya ini kalau kita teruskan dengan cara manual pasti lama, tetapi karena kita sudah mengetahui rumusnya, U50 atau urutan yang ke-50 adalah 4 kali 50 dikurang 1,
yaitu 200 dikurang 1, 199. Nah, begitu juga untuk barisan geometri. Bentuk umumnya tadi UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Dalam hal ini kita ambil contohnya, ada 2, 6, 18, 54. A-nya adalah 2, suku pertama. R-nya adalah 6 bagi 2, 18 bagi 6, ternyata R-nya 3. Maka kita substitusikan ke rumus, maka UN sama dengan A, 2, dikali dengan R-nya 3, 3 pangkat N min 1. Nah, untuk barisan geometri biasanya ditanya ini bukan angkanya besar, cukup dengan U7 misalnya. Maksudnya, suku ke-7 daripada barisan ini. Berarti 2 kali 3 pangkat N-nya ganti dengan 7, kurang 1. Berarti sama dengan 2 kali 3 pangkat 6. Biasanya bilangan berpangkat ini kita selesaikan dulu, 729 dikali 2, maka dapatlah 1458. Nah, untuk barisan geometri biasanya ini paling besar diminta adalah suku ke-8 atau suku ke-10. Karena N-nya di sini berfungsi sebagai pangkat. Nah, inilah persamaan dan perbedaan daripada barisan aritmetika dengan barisan geometri. Mempunyai A, pada barisan aritmetika dia mempunyai beda, yaitu selisih antara U2 dikurang U1 sama dengan U3 bagi kurang U2. Untuk geometri itu ada mempunyai rasio, yaitu perbandingan U2 banding U1 sama dengan U3 banding U2. Kemudian rumus suku ke N-nya lihat untuk barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah, sekarang yang ketiga adalah barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini kita diminta dulu menentukan dua suku pertama, yaitu suku pertama dengan suku kedua. Maka kita disuruh melanjutkan barisan ini. Maka di sini tulis 3, ini 5, ini 8. Kalau kita lihat, kita sudah bisa mengetahui apa kira-kira aturannya. Aturannya adalah 3 ini kita peroleh dari penjumlahan 2 tambah 1. 5 ini penjumlahan dari 3 tambah 2. Dan 8, 5 ditambah 3. Jadi kita bisa meneruskan ini menjadi 21, ini menjadi 34. Jadi artinya bahwa suku berikutnya kita peroleh dari 2 jumlah suku di depannya, ya. Nah, kita misalnya membuat barisan Fibonacci kita sendiri lagi. Maka berapa yang berikutnya? 5, 9, 14, pastinya kamu bisa meneruskan beberapa suku berikutnya. Itulah barisan Fibonacci. Demikian, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.